Di sini Allah begitu cintanya Allah kepada kita, begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah janjikan surga untuk hambanya. Allah janjikan neraka bagi orang yang ingkar terhadap apa yang telah dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tersebut terkadang kita lalai. Semuanya ini tersebut terkadang kita tertipu dengan kehidupan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus shalah wa atuz zakah wa rak'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Ibu bapak, orang tua kami yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di malam yang ke-29 ini kita tetap ikhtiar, tetap kita istiqomah, bertawakal kepada Allah. Semoga kita menuju fitrah nantinya di bulan Syawal, di mana manusia bergembira hadir bersama. Terkadang sholatnya di masjid, ada yang di lapangan. Tentu semuanya kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menyampaikan tausiah pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Jais selaku Imam Masjid Al-Mukarramin insyaallah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kami, alim ulama, cekik pandai, imam tokoh masyarakat, baik itu Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh pemuda, dan kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam hari ini. Tentunya yang besar tidak bisa kita sebutkan gelarnya, yang kecil tidak bisa kita sebutkan namanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita berada di akhir-akhir Ramadan ini, satu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh rangkaian ibadah kita di awal Ramadan sampai di akhir Ramadan ini, semuanya doa kita mustajab insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya habiballah. Mudah-mudahan kita semuanya setiap ucapan kita, lisan kita selalu bersalawat, insyaallah kita mendapatkan selamat intinya. Amin ya rabbal alamin.
Ibu bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat yang kita bacakan tadi, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 42 sampai 43. Di sini Allah begitu cintanya Allah kepada kita, begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah janjikan surga untuk hambanya. Allah janjikan neraka surga bagi orang yang ingkar terhadap apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tersebut terkadang kita lalai. Semuanya itu tersebut terkadang kita tertipu dengan kehidupan dunia. Di mana kita lihat selama 11 bulan Bapak Ibu kita mencari nafkah, mencari rezeki yang halal dan terima. Berharap kita semuanya tersebut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berbuat dosa, ada yang kita sengaja, ada yang tidak kita sengaja. Terkadang semuanya itu terkadang kita tutup mata kita, telinga kita buka. Terkadang mata kita tutup, telinga kita tutup, hati kita buka. Terkadang pikiran kita mengakui hati kita. Inilah manusia diciptakan Allah dengan akal, pikiran dan hawa nafsu. Terkadang manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Terkadang manusia sulit untuk mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan dia akan lebih rendah daripada binatang. Begitulah manusia. Tetapi bagaimana keberkahan kemuliaan dan diberikan Allah ampunan di antara 11 dan 1 bulan Allah berikan keberkahan kepada manusia. Siapakah orang-orang yang diberi keberkahan dan ampunan Allah? Adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau mendapatkan ampunan Allah, orang yang mau berzikir kepada Allah, orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Terkadang manusia sembunyikannya, baik itu terhadap dirinya sendiri dan bahkan kepada orang lain pun dia sembunyikan, ingin kemauannya. Maka Allah ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah yang 42 tersebut. Apa kata Allah? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil, kata Allah. Sementara engkau mengetahui tetapi engkau sembunyikan. Selama 11 bulan kita sembunyikan. Maka apa yang akan kita raih di akhir-akhir Ramadan ini? Rasulullah SAW banyak rangkaian ibadah yang dilakukan. Yang pertama, beliau begitu sungguh istiqomah, ikhtiar dia kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Bahkan beliau di qiyamul lail, hidup dan malam dengan ibadah-ibadah sunnah, sholat taubat, sholat tahajud dan semua rangkaian ibadah. Bahkan di siang harinya beliau melakukan, mulai dari sholat subuh, sholat duha, semua rangkaian ibadah dilakukan oleh Rasul. Bahkan di akhir-akhir Ramadan Rasul melaksanakan i'tikaf. Dan semuanya rangkaian tersebut bahkan ditiru oleh umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini ingin kita raih ampunan Allah. Hal ini ingin kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang tahu kesalahan kekhilafan itu adalah kita. Terbayangkan kita bahwa selama 11 bulan harta kita bercampur aduk, yang halal dengan yang haram, perbuatan kita yang berdosa dengan yang baik. Kemudian terkadang kita mendustai orang dan mendustai diri kita. Terkadang kita sulit untuk mengeluarkan harta kita untuk berinfak dan bersedekah. Kalau ingin engkau meraih surganya Allah, maka kenyamanan di surga Allah, maka engkau akan bisa meraih surga Allah tersebut ketika engkau mau bermurah hati untuk membangun Allah di dunia. Salah satunya masjid. Kalau kita sudah nyaman di masjid, Allah akan berikan kenyamanan bagi kita di surga nanti. Terkadang manusia tidak ada kenyamanannya di masjid, tidak ada ketenteramannya. Bahkan kenapa? Ibarat seperti ini Bapak Ustaz Jais, ibarat perlombaan. Dari start dia sama dengan kita, tapi finish dia tidak sama. Mustahil rasanya orang yang akan diberi podium oleh Allah, orang yang diberi harta kemewahan oleh Allah, orang yang diberi medali oleh Allah, orang yang diberi bonus oleh Allah, bukan orang yang di pertengah jalan balik lagi. Tidak, orang yang berjuang dari start sampai finish Allah akan berikan keberkahan. Inilah
ciri-ciri dan tanda-tanda umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang hadir di masjid inilah orang yang istiqomah dalam beribadah. Yakinlah bahwa hari hujan kita perut kenyang, kita tetap bersih. Terkadang urat perut tegak, urat mata bisa jatuh, tetapi kita tidak menggoyahkan hati kita untuk menuju ke masjid. Tetapi secara zahir Allah bersihkan semua yang kita dapat, tetapi secara batin manusia akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Agar kita semua yang telah kita sembunyikan selama ini terbukti bahwasanya umat Nabi Muhammad, orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk bermunajat kepada Allah. Yang pertama adalah aqimus shalah, dirikan salat. Yang kedua bayarlah zakat. Kalau kita bersedekah tidak ada berapa kita kasih, tidak masalah. Sedekah infak kita tidak ada ditentukan. Apa yang ditentukan? Zakat. Maka diberilah keleluasaan manusia, kemudian kesempatan manusia untuk berlomba-lomba mencari ridho Allah. Kemudian mereka membayar zakat fitrah, zakat tubuhnya, membersihkan hartanya, membersihkan hatinya, kemudian apa? Mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku laki-laki, tanggung jawab kita istri dan anak-anak kita bayarkan zakat fitrah. Bahkan sebelum masuk Ramadan, istri kita mengandung, ketika di bulan Ramadan yang melahirkan, maka hukumnya wajib kita bayarkan zakat fitrahnya. Begitulah diangkat Allah derajat umat manusia, hamba-hamba Allah yang telah lahir ke permukaan bumi, disucikan Allah, dibersihkan Allah, bahkan Allah sucikan kehidupannya dengan membayar zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal ini bagaimana kita membersihkan harta kita selama 11 bulan kita mencari nafkah, mencari rezeki. Kita berharap semua yang kita dapatkan yang halal dan thayyibah. Terkadang bisikan-bisikan setan, apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, terkadang lupa kita, hilang kita. Istri kita tidak bisa kita kasih tahu, anak kita tidak kita kasih tahu, tetapi ketika kita sampai di rumah kasih duit. Pernah ada istri bapak bertanya, Pak, Bang, dari mana ada duit rumah? Kalau seandainya banyak, tidak ditanya. Kalau sedikit, dari pagi munculnya sampai sore itu udah beda. Allah. Tapi coba tiap hari bapak bawa banyak pula, tidak pernah ditanya. Tetapi semuanya yang bapak bawa tersebut bersih dah. Terkadang kita lupa, terkadang kita hilang. Allah bersihkan semuanya tersebut. Allah minta kepada kita, Allah beri peluang kepada manusia tersebut, keluarkan yang namanya zakat mal. Membersihkan harta kita, menjauhkan kita dari sifat kikir, menjauhkan kita sifat dari pelit, sehingga kita ingin bersih rohani kita, bersih jasmani kita, kehidupan kita diterima Allah. Maka kita santuni orang-orang yang membutuhkan harta kita. Di detik-detik akhir Ramadan ini, Bapak Ibu, kalau belum lagi kita menaikkan, mari berlomba-lomba kita. Kapan lagi? Jangan kita ulur-ulur. Di bulan Ramadan kita berkah. Yang pertama, kita bayar zakat mal kita. Kita hitung harta kita berapa. Sudah ditentukan 85 gram emas. Kita hitung berapa jumlah harta kita sekarang, dibagilah 2,5%. Kita hitung. Mudah-mudahan sudah sampai, kita keluar. Kemudian bagaimana orang yang selalu mengumpul-ngumpulkan harta, kemudian didepositokannya ke bank? Ada. Di bank konvensional, di bank syariah, kemudian sekian setahun 100 juta uangnya di sana, terkadang sudah sampai bunganya dapat dia 20 juta, berjumlah duitnya 120 juta. Apakah tidak dikeluarkan zakat malnya? Wajib dikeluarkannya.
Kalau dia di bank konvensional, uang bunga tersebut tidak dimasukkan kepada zakatnya. Kenapa? Karena tergolong riba. Yang dihitung uang pokok, uang kita yang kita simpan di bank tersebut, kita keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Pertanyaannya, bagaimana orang yang mendepositokan uang sudah 10-20 tahun? Ini termasuk orang-orang yang rugi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang di bank syariah, ketika di bank syariah ada sistem bagi hasil, maka dari bagi hasil tersebut tetap kita gabungkan dalam mengeluarkan zakat. Misal 100 juta berjumlah 120 juta, maka kita masukkan lebih dari bagi hasil tersebut dimasukkan dalam mengeluarkan zakatnya. Itulah perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Ibu bapak, kalau sulit bapak ibu kemana mau dikasih? Datang ke masjid. Masjid kita ini akan berkah nantinya. Kalau seandainya betul-betul hati kita punya, kemudian kita tersentuh ke rumah Allah, kemudian kita beri kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah akan lebih berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, bagaimana Ustaz? Baju rayul boleh, golden rumah, aduh kekaleo, kue aduh siap semuanya itu Bu. Kita memang mempersiapkan diri secara zahir, semuanya itu kita persiapkan secara zahir, tetapi secara batin tetap kita bersihkan. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fayukrim darahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Ini juga termasuk tempat kita untuk bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah di akhir-akhir Ramadan ini. Kita keluarkan zakat fitrah kita keluarkan zakat mal kita bahagiakan anak yatim yang meneteskan air mata saat ini. Semoga dengan uang yang kita beri terhapus tetesan air matanya, sehingga dia sama-sama gembira dengan kita. Mudah-mudahan ini dapat menjadi iktibar bagi kita, perlindungan bagi kita. Mari kita bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Berzikir kita kepada Allah, bersihkanlah kita ya Allah. Kemudian aku menghadap ya Allah dengan suci secara zahir dan secara batin. Bersihkan hataku ya Allah, bersihkan dosaku ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Dan mudah-mudahan kita terdiri dari sifat yang sulit, yang kikir, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kita. Sekarang kita berada di ujung Ramadan dan sudah mulai nampak gerbang Syawal yang penuh dengan kebahagiaan kekiraan. Insya Allah apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi kami menyampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.